warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. X, solusi cepat dan tepat yang berkaitan dengan mempelajari materi matematika BSI SMP maupun SMA, serta mengerjakan soal matematika. Kali ini Mr. X akan menyampaikan atau menyajikan yaitu materi KPK dan FPB, khususnya bilangan besar dengan hanya membagi saja ya. Jadi materi ini saya peruntukkan untuk para siswa SD atau siapapun yang ingin menambah pengetahuan tentang matematika. Yuk kita mulai. Bagaimana mencari FPB dan KPK? Biasanya dengan apa ya? Faktorisasi prima biasanya ya. Umumnya kita pakai faktorisasi prima. Apakah ada solusi lain? Bagaimana kalau mencari KPK, FPB dan KPK bilangan besar? Faktorisasi prima kah? Yang paling mudah? Akan susah. Ya. Sekarang ada solusi lain. Bagaimana mencari FPK dan KPK, FPB dan KPK? Yaitu hanya dengan apa ya? Yaitu dengan FPB hanya dengan membagi saja, KPK mengali dan membagi saja. Jadi cukup mudah. Oke. Jadi kesimpulannya FPB nanti caranya adalah membagi berulang-ulang sampai sisa 0. Nanti sisa terakhir yang tidak 0 itu FPB-nya. Itu nanti supaya lebih jelas kita berikan contoh. Demikian juga KPK. KPK itu hanya mengalihkan dua bilangan yang dicari KPK-nya tadi, kemudian membagi dengan FPB-nya yang sudah diketemukan. Oke, kita berikan contoh. Yang pertama, kita mulai dari bilangan kecil. FPB dan KPK dari 35 dan 36. Jadi 36 dibagi 35, sisa 1 ya. Ini sisanya belum 0, maka kita lakukan pembagian, yaitu nanti pembagian 35 dibagi 1 ya. Sebelum 0, maka kita lakukan pembagian, yaitu 35 dengan 1. Jadi pembaginya tadi dengan sisanya kita bagi lagi, ternyata sisanya 0, maka jadi sisa sudah 0, maka sisa terakhir yang tidak sama dengan 0 itu merupakan FPB-nya. Jadi FPB-nya 1, KPK-nya berarti 35 kali 36 dibagi 1, yaitu 1260. Oke, nomor 2, berapakah FPB dan KPK dari 36 dan 63? 63 dibagi 36 sisa 27, belum 0 sisanya. Lakukan pembagian lagi, 36 dengan 27, sisanya 9, ini belum 0 lagi ya. 27 dibagi 9 sisa 0 ya, sisa sudah 0, maka 9 itu adalah sisa terakhir yang tidak sama dengan 0 yang merupakan FPB-nya. Jadi KPK-nya adalah 36 kali 63 dibagi 9 sama dengan 252. Caranya perhitungannya adalah dengan menyederhanakan dulu ya. Nanti akhirnya diketemukan 252. Nomor 3, FPB dan KPK dari 64 dan 104 ya. Yaitu kita bagi 104 bagi 64 sisa 40. Tidak, berarti belum 0 sisanya. Jadi kita bagi 64 dengan 40 sekarang ya. Kita bagi 64 dengan 40 ya. 64 bagi 40 sisanya juga belum 0 ya. Pembagian lagi 24 dengan 16 sisanya juga belum 0. 24 dibagi 16 sisanya 8, belum 0. 16 dibagi 8 sisanya 0 ya, ini
berarti sisa terakhir yang tidak sama dengan 8 merupakan FPP. Jadi FPP-nya 8, KPK dan 64 kali 104 bagi 8, 832. Oke, yang keempat, bagaimana bilangannya 143 dan 221. Jadi semakin kita naikkan, 221 dibagi 143 sisa 78 belum 0 ya. Kemudian 143 dibagi 78 sisa 65 belum 0 lagi ya. Kemudian 78 bagi 65 13 sisanya belum 0 ya. 65 bagi 13 sisanya 0, berarti sisa yang tak 0. Sisa yang tak 0 yaitu 13. Saat terakhir yang tidak sama dengan 0, 13 merupakan FPP. FPP nya adalah 13 dan KPK nya adalah 143 kali 221 per 13, yaitu 431. Contoh lainnya adalah 325 dan 871, caranya sama, misalnya 221, berarti kita bagi lagi misalnya 13. Nah ini kita bagi, ternyata sisanya 0, maka 13 yang terakhir yang tidak sama dengan 0, maka FPP nya 13, KPK nya 325 kali 871 dibagi 13 dengan 21775. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau semakin besar bilangannya 1666 dan 2091? Ya, bagi sisa belum 0, bagi lagi sisa belum 0, bagi lagi sisa 34 belum 0, bagi lagi sisa 17 belum 0, 34 bagi 17 sisanya 0. Nah, maka sisa terakhir yang tidak 0 yaitu 17 merupakan FPP nya. Maka KPK nya adalah 166 kali 2091 dibagi 17, 204 918. Oke, contoh yang terakhir, FPP dan KPK dari 2340 dan 8310 bagi belum 0, bagi lagi belum 0, sisanya bagi lagi sisanya 670 bagi 600 sisanya 210, kemudian 600 bagi 210 sisanya 60, bagi lagi terus. Nah sisanya belum 0. Nah ini yang terakhir 60 bagi 30 sisanya 0, berarti 30 itu sisa terakhir yang tidak 0, maka FPP nya 30 dan KPK nya adalah 2340 kali 8310 per 30, yaitu 648 180. Demikian apa yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa lagi di video pembahasan pada seri berikutnya.